Puji Tuhan ya Dedi. Sekarang kita sudah bisa kembali beribadah online bersama-sama dengan kakak-kakak gurumu di sini ya. Setelah hampir 2 bulan ya adik-adik ya, kita tidak bersama di dalam ibadah online kita. Nah, kita tetap terus berdoa ya Dedi, supaya kita tetap bisa terus bersama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Nah, Dedi, kita akan memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi lagu Memasuki Ruang Maha Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih tetap merasakan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih melayakkan kami untuk boleh beribadah, untuk boleh menaikkan puji-pujian terhadap Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah Bapa, kami boleh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami. Sebelumnya kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengurapi kami, dan Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tema kita ya. Hari ini, ya minggu ini kita mengikuti passion atau penderitaan Tuhan Yesus yang ke-7 ya. Minggu depan kita sudah menghadapi Paskah. Ya, lagunya dalam suka duka. Kita berdiri adik ya, kita lakukan dengan gerakan. Ya, tepuk tangannya semuanya. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun yang jadi bukan tetap tersenyum. Ya, adik-adik, kata lagu ini kita akan tetap tersenyum ya. Karena apa? Karena Tuhan berserta kita ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak guru. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru kami boleh kami mengerti dan boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik. Wah, senang sekali ya. Senang kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ya, kita bersama-sama membacanya ya. Pelan-pelan supaya kita bisa mengerti ya. Jangan ngebut-ngebut ya. Baik, sama-sama kita membaca. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhkannya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Waduh, minggu ini adalah minggu terakhir adik-adik ya, minggu Prapaskah. Hari Jumat depan kita sudah merayakan Jumat Agung dan hari Minggunya tanggal 4 April kita sudah merayakan Paskah. Adik-adik, kalau kita baca ini Yesus diolok-olokkan, sebenarnya sungguh menyedihkan. Sebenarnya kita tidak ada di situ. Adik-adik, kakak nggak ada di situ. Tetapi sebenarnya kita sebagai manusia sudah ada di situ. Kita mewakili. Sering nggak adik-adik itu? Teman-teman kita ada yang membuat kesalahan, wah kita beramai-ramai ikut mengolok-ngoloknya. Yesus pada waktu itu dia diolok-olok, dia hanya diam. Dia hanya mengikuti mereka. Oh Tuhan, engkau Raja Yahudi, dipakaikan baju jubah menunjukkan bahwa dia itu raja. Dan yang paling menyakitkan adik-adik, dipakaikan mahkota duri, itu tajam-tajam, ditusuk, ketusuk. Malah terakhir sekali dipukul dengan kayu yang mereka anggap itu tongkat raja, dipukulkan ke kepalanya, itu menusuk kepala deh. Bisa bayangkan begitu menyakitkannya. Tetapi apa dilakukan Yesus? Dia tetap mengikuti saja, dia diam saja. Karena apa? Itu merupakan bagian dari tugasku untuk menyelamatkan kita, adik-adik, kakak, semuanya kita ingin selamat. Dan Yesus melakukannya, dia harus mengikuti karya Allah itu. Adik-adik, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa tetaplah kita setia dengan apa yang sudah ditentukan Allah kepada kehidupan kita. Adik-adik masih muda, kakak juga masih muda ya. Tetapi kita harus harus tahu bahwa kita sudah ditentukan Tuhan. Oh nanti Utet akan menjadi ini. Oh nanti Rio hadir ya. Rio kau akan menjadi ini. Oh nanti siapa lagi nih yang di sini yang belum ada disebutkan namanya? Angel, Elga, semuanya kita sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang hebat. Tapi ingat, tetaplah setia. Tetaplah setia. Sampai mati kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Seperti minggu lalu dikatakan, aku akan menyangkal engkau kalau engkau menyangkal aku di dunia. Tapi aku akan mengenalkan engkau kepada Allahku karena kau tidak pernah menyangkal aku. Itu minggu lalu. Nah inilah dia yang harus kita ingatkan bahwa walaupun Yesus kita itu diolok, dibuka bajunya, ditelanjangi, bahkan nantinya akan disalibkan. Yesus tetap setia, dia tetap mengikuti jalan yang sudah ditetapkan Allah kepada dia. Begitupun dengan kita adik-adik. Kita harus tetap setia. Mungkin saja kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Aduh pandemi gak bertemu dengan teman. Aduh capek mataku membaca laptop, kena radiasi segalanya. Aduh mama ini sama bapak ini gak boleh memperbolehkan kami main keluar rumah. Itu semua tantangan adik. Itu semuanya harus kita lalui. Dan ingat, Yesus lebih serem lagi, lebih kejam lagi yang dia hadapi. Karena dia secara fisik dipukul
pukul, tusuk-tusuk kepalanya. Tapi dia hadapi. Kita masih kecil ini adik-adik. Untuk apa itu semuanya? Supaya kita selamat. Supaya kita tetap diselamatkan bahwa kita nanti akan menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang di masa yang akan datang. Ingat ya adik-adik ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya, janji ya. Sekarang ini siapa nih yang umurnya masih 10 tahun? Ingat, 5 tahun, 10 tahun ke depan kamu sudah jadi apa? Sudah jadi orang hebat kan? Kenapa kita tetap setia kepada janji Allah, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus? Oke? Semua mau setia ya Dek ya. Baik, terima kasih adik-adik sudah menguatkan hatinya, mempercayai bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita semua di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan, Engkau menjalani suatu kehidupan di mana Engkau disiksa, dihina, diejek, diolok Tuhan, tetapi Engkau tetap diam dan tetap mengikuti karya Allah Bapa dalam kehidupan Tuhan. Karena Tuhan akan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, dari kebelenggu kehidupan kami Bapa. Kami ingin selamat, Tuhan ingin menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam kehidupan kami. Kami tidak takut Tuhan dihina, kami tidak takut diolok Tuhan. Kami tidak takut dilakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kami. Karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang begitu pengasih dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang ditabur pada hari ini Bapa boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah yang manis bagi kami semua di sini yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Beri yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk mengatakannya kepada orang tua kita untuk menyerahkannya ke bendahara setur kita masing-masing. Kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya, kita berdoa adik-adik, kita mendoakan doa persembahan kita dan sekaligus dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami telah Tuhan layakkan untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh memberikan sebagian ke hadapan Tuhan. Tuhan urapi tangan-tangan adik-adik kami yang telah memberikan persembahan ini, sehingga melalui tangan-tangan mereka juga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Dan kami juga mau menyerahkan persembahan kami ini ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang mengurapi agar persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan yang saat ini masih tetap terus belajar secara daring dari rumah Tuhan. Anak-anak kami, adik-adik kami sudah mulai jenuh Tuhan dengan belajar dari rumah Tuhan. Hampir setahun mereka sudah belajar dari rumah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesegaran pada adik-adik kami Tuhan. Walaupun mereka masih terus belajar dari rumah, tapi dengan penyertaan Tuhan, adik-adik kami ini boleh terus semangat Tuhan di dalam belajar. Bapa, mampukan orang tua kami di dalam mengajari adik-adik kami ini di rumah Tuhan. Mungkin adik-adik kami ini bisa membuat orang tua kami menjadi naik darah Tuhan ataupun menjadi pusing dikarenakan pelajaran-pelajaran yang mereka hadapi. Tapi satu hal yang boleh kami yakini dengan penyertaan Tuhan, dengan urapan Tuhan,
orang tua kami ini pun mampu di dalam menghadapi adik-adik kami yang saat ini sedang belajar. Bapa, kami serahkan adik-adik kami bersama orang tua kami ini di dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan menutup bungkus mereka Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak hal yang harus mereka pelajari dengan new normal yang terjadi saat ini Tuhan. Serta yang adik-adik kami, mampukan mereka di dalam menjalani hidup ataupun di dalam hidup new normal ini Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengerti bahwa itu harus mereka lakukan dengan baik-baiknya. Tuhan, ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami ataupun adik-adik kami yang saat ini menghadapi ujian tengah semester Tuhan. Urapi mereka, berikan mereka semangat Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani ataupun melalui ujian tengah semester ini dengan baik Tuhan. Biarlah Bapa, kasih Tuhan melingkupi mereka dan menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa menjalani UTS ini dengan baik. Dan adik-adik kami ini boleh mendapatkan nilai yang bagus Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga serahkan kebaktian minggu kami, minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang urapi kami, guru-guru sekolah minggu, sehingga kami juga boleh menjalani ataupun melaksanakan tugas kami, tanggung jawab kami sebagai guru sekolah minggu di dalam ibadah online kami ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ini pun ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, memberkati adik-adik kami, orang tua kami guru sekolah minggu, beserta dengan rumpun gereja kami. Tuhan yang berkati semuanya. Terima kasih Bapak yang di surga. Tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan yang menuntun adik-adik kami dengan bertambahnya usia mereka, tumbuh kembang mereka. Tuhan yang berkati sehingga adik-adik kami ini boleh menjadi adik-adik yang luar biasa, yang bisa diandalkan di dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya juga. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kakak guru sampaikan kepada kamu semua. Yaitu yang pertama, tanggal 2 bulan 4 kita akan ada ibadah Jumat Agung ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik ikuti secara online. Kemudian seperti biasa tanggal 4 kita tetap akan melakukan ibadah Minggu dan sekaligus ibadah Paskah. Nah, momo yang kedua adalah mengenai HUT KKR adik-adik ya. Tidak lama lagi kita akan melakukan HUT KKR. Nah, Kelasis Medan Deli Tua akan melakukan beberapa perlombaan untuk menghadapi HUT KKR ya adik-adik. Yang pertama adalah perlombaan memainkan alat musik dan yang kedua TikTok rohani. Ya ini sudah kakak guru sampaikan di grup ya di kita beberapa hari yang lalu. Jadi adik-adik kita sama-sama mempersiapkan untuk perlombaan ini ya adik-adik ya. Siapa yang ingin mengikutinya silahkan untuk mendaftarkannya ataupun menjapri kakak gurumu ya. Nah, biar kita akan atur latihan kita ya. Nah, yang berikutnya adalah acara puncak dari HUT KKR ini nanti. Masih lama memang adik-adik ya, tanggal 25. Tapi kita harus mempersiapkannya mempersiapkan diri kita dari sekarang ya. Dan nanti linknya akan kakak guru sampaikan kepada adik-adik semua. Di acara puncak inilah nanti hasil perlombaan kita diumumkan ya dan akan ditampilkan di situ. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Yesus Dulu Tadi. Yesus dulu ditandingku sama kegeluhanku.
Sang turunkan bangku karena pengapa perlu maka ini kasihku tetap tiada penuh maka ini kasihku tetap tiada penuh. Mari bersama-sama kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, bersama Yesus kita kuat dan mampu untuk tetap setia. Sampai jumpa.